sekalian, kalau udah Syaban tengah menjelang akhir, kebanyakan pengajian temanya Ramadan ya Pak. Saya mau nyampein tema itu paling disampaikan banyak orang. Tapi memang unik Pak, kita menyebut Ramadan itu bulan suci, bulan yang baik. Kalau dalam perspektif saya itu semua bulan itu baik kalau diisi ibadah dan kebaikan. Jadi Ramadan buat orang yang puasa dan ibadah ya menjadi bulan yang baik. Tapi kalau yang nggak puasa nggak ibadah ya nggak ada kebaikannya gitu. Karena nanti setelah Ramadan bulan Syawal gimana? Ya sama, bisa jadi bulan baik atau tidak tergantung kita isi dengan kebaikan dan ibadah atau diisi dengan maksiat. Kepada ibu sekalian, uniknya memang kita menghitung. Bentar lagi Ramadan, tapi pas Ramadan datang sebentar lagi Lebaran. Ditungguin sebulan udah nyampe malah ditungguin habis bulan. Baik, karena itu saya tidak mendiskusikan materi Ramadan. Saya akan mendiskusikan materi yang lebih dekat dengan kita, yaitu takut. Bapak dan Ibu sekalian, ketika kita membahas takut sebenarnya ada beberapa orang yang bisa menjelaskan fenomena takut. Yang pertama ya mungkin psikolog kali. Orang yang belajar sekian tahun, meneliti, membaca hasil penelitian, lalu bisa menjelaskan apa itu takut dan kenapa kita punya takut, lalu cara untuk menghilangkan takut dan seterusnya. Yang kedua, ya dalam perspektif agama Al-Quran, karena takut itu disebut dalam Al-Quran sehingga kita bisa mengkaji takut melalui ayat-ayat Al-Quran. Bapak dan Ibu sekalian, takut itu bawaan kita, default kita. Jadi ketika kita diciptakan oleh Allah, kita punya sifat bawaan. Ada takut, ada gembira, ada sedih, ada apa lagi selain takut, gembira, sedih, ceria, ketawa, itu default ya. Jadi kita tidak bisa menghilangkan sesuatu yang sudah melekat dengan kita. Nah, agama datang untuk mengatur bagaimana sifat-sifat yang sudah ada di diri kita itu membawa kebaikan buat kita dan orang lain. Tidak membawa mudorot, tidak membawa bahaya dan kerusakan pada siapapun. Maka agama juga membahas gembira juga sama Pak. Gembira juga sama. Gembira itu ya pemberian Tuhan melekat di kita, jadi nggak bisa dihilangkan. Saya pernah ditanya itu, kita kalau lagi liburan sekolah jalan-jalan emang ada manfaatnya? Bukankah itu perbuatan yang sia-sia? Ternyata Al-Quran nyuruh kita bergembira. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan rahmatnya bergembiralah. Kita suruh gembira. Dan ciri-ciri orang yang muslim yang baik itu hatinya selalu gembira, Pak. Bukan begini mulu marah. Ya kenapa kemudian saya sampaikan? Karena sesuatu yang melekat pada kita nggak bisa dihilangkan. Yang ada adalah agama datang untuk mengatur supaya apa yang melekat pada diri kita itu membawa kebaikan bukan keburukan. Termasuk takut. Bapak dan Ibu sekalian, saya bukan psikolog, jadi yang saya sampaikan adalah penafsiran dari ayat-ayat yang ada kata takut. Dan saya juga bukan mufasir, jadi kalau nanti penjelasan saya nggak cocok, ya namanya juga penjelasan yang boleh diterima, boleh tidak. Saya akan awali dengan kata takut itu dalam Al-Quran ada beberapa jenis, Pak. Yang saya hitung ada 4 kata takut. Yang pertama kata khofa ya khofu khaufan, khauf. Itu takut. Yang kedua khosyya yakhsha, khosyah. Itu takut juga. Yang kedua nih ya. Yang ketiga wajila yaujalu.
Yang keempat, ittaqo yattaqi ittiqoan. Kalau kita baca di surat Al-Baqarah, fattaqun narallati, maka takutlah kamu pada neraka, pada api. Ini 3 kata. Dari sini kita tahu bahwa takut itu macam-macam ternyata, Pak. Gak satu. Gak satu. Ada orang takut karena apa? Ada takut karena apa? Ini kalau kita lagi jalan ketemu kace gimana? Kace, tahu kace Pak ya? King Cobra, kace. Ketemu King Cobra tuh kita takut, Pak. Tapi kita dengan Allah juga takut. Nah itu beda takutnya. Kalau King Cobra kita takut pengen lari, kalau dengan Allah kita takut tapi pengen mendekat, misalnya begitu. Sama Bapak juga kalau lagi bekerja lalu kemudian ada pimpinan, ini kalau masih punya pimpinan ya. Tapi wajah-wajahnya wajah-wajah mimpin sih, jadi nggak punya. Asumsinya Bapak lagi punya pimpinan lalu sedang bekerja dan diawasi, itu kan ada rasa takut. Tapi takutnya Bapak terhadap pimpinan kan bukan takut seperti ketemu ular kobra Pak ya. Jadi takut tuh banyak. Ada banyak takut dan Al-Quran menggunakan kata-kata yang tadi 4 kata. Termasuk dalam Al-Quran ada kata-kata wa idza tuliyat alaihim innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Orang yang beriman adalah ketika disebut nama Allah, dia takut hatinya, tergetar hati. Nah itu takutnya takut, bukan takut seperti ketemu putra dan seterusnya. Baik Bapak dan Ibu sekalian, jadi dalam perspektif Al-Quran takut itu ada banyak. Saya tidak bisa menjelaskan dengan detail ya, ini nanti ranahnya psikologi Pak ya yang menjelaskan jenis-jenis takut. Tapi kita kan bisa tahu Pak lah, kita takut dengan ini, tapi berbeda takut kita dengan yang lainnya begitu ya. Baik, saya akan awali dengan surat Al-Baqarah ayat 155 kalau nggak salah Pak ya. Walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tamarat wa basyiris sabirin. Ini ada kata-kata minal khaufi, ada kata khauf. Ini untuk tambahan saja informasi Pak bahwa Al-Quran menyebut kata khauf dengan segala bentuknya itu ada 124. Lalu ada kata khosyah, sama artinya takut juga, ada sekitar 48. Lalu ada kata wajilat itu kalau nggak salah 5 atau 6 kayaknya. 6. Lalu ada kata itako yang sama dengan kata takwa. Itako itu 258. Berarti Al-Quran menyebut 300 lebih kata takut, 400-an malah. Itu artinya bahwa takut itu penting karena disebut Al-Quran berulang-ulang. Kita masuk pada ayat yang pertama. Ini lagi-lagi takut dalam perspektif ayat Al-Quran Pak ya. Jadi kalau nanti penjelasannya lebih detail ya ditambah dengan penjelasan psikologi. Walana bluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wat tsamarat wa basyiris sabirin. Pasti kalian semua akan diuji bisyai'im minal khaufi, dengan rasa takut yang bisa banyak, bisa sedikit. Takutnya apa? Pertama, takut kelaparan, takut ditinggal mati, takut, banyak ketakutan kita yang akan Allah berikan ke kita. Dan saya pikir semua orang punya takut Pak. Ada orang takut sama karet gelang, ada loh Pak. Saya nggak tahu tuh gimana caranya dia trauma sama karet gelang ya. Mungkin dia mimpi ketemu monster karet gelang. Ya saya kalau nggak ketemu orangnya nggak percaya. Ada orang takut sama kerupuk, ini juga aneh ini, saya bilang ini orang nggak pernah ke warteg kayaknya nih. Takut sama kerupuk. Kalau saya takut sama ular Pak. Ada yang takut dengan darah Pak. Namanya apa itu? Hemofobia atau apa namanya? Ada yang takut dengan ruangan sempit, klaustrofobia. Ada takut dengan, kadang-kadang takutnya nggak relevan. Takut sama hantu, itu nggak ada itu. Saya nggak tahu Bapak ini termasuk yang percaya dengan hantu-hantu atau tidak. Tapi menurut saya itu hantu-hantu adalah produk budaya menurut saya. Setan ada Pak, setan ada. Yang mengganggu, yang menakut-takuti juga ada. Tapi enggak
masif yang kita dengar. Kayaknya banyak banget setan Pak, aja di tiap belokan ada setan kayaknya. Ada orang kecelakaan di satu tempat berulang-ulang, di situ disebut ada penunggunya gitu. Padahal mungkin penerangannya kurang, mungkin orang yang ngantuk, mungkin ada angin yang kencang, tapi karena kesimpulannya ada setan, akhirnya dikasih sesajen sama doa-doa, ya tetap kecelakaan. Padahal harusnya kalau di situ masalah penerangan kasih lampu gitu. Saya nggak tahu. Nah, nanti kalau ke pantai di Parangtritis jangan pakai pakaian hijau, gitu. Masih percaya Pak ya? Saya nggak tahu. Ada yang takut dengan hantu, tapi semua orang pasti punya takut. Walaupun takutnya bukan takut yang begini, tapi takut kehilangan pasangan, takut anaknya nanti diganggu orang. Bapak dan Ibu ini kalau punya anak perempuan lalu anaknya dapat beasiswa ke Amerika 2 tahun, diizinkan nggak Pak? Sebagian mengizinkan, sebagian tidak. Saya sudah survei. Di sini juga mungkin sama. Kalau yang mengizinkan alasannya ya di sana aman kok. Saya tahu aman dan saya tahu anak saya dia orang baik gitu ya kira-kira. Orang mau soleh di sini bisa, di Amerika bisa. Orang mau maksiat di sini bisa, di Amerika bisa. Dan saya tahu anak saya. Jadi anak saya pasti akan jadi orang baik gitu. Tapi ada juga yang saya nggak mau anak saya keluar negeri Pak, jauh-jauh. Kenapa? Saya takut Pak, khawatir ntar kalau dia masuk angin siapa yang ngerokinnya, kayak gitu. Sederhana banget pola pikirnya. Jadi ketakutan tuh banyak dan ketakutan modelnya bermacam-macam. Pasti ada takut. Karena itu adalah melekat pada kita, jadi kita nggak bisa hilangkan Pak. Lalu ada yang nanya, bukankah kita nggak boleh takut kecuali pada Allah? Nah ini juga menurut saya pemahaman yang berlebihan ya. Karena kita takut ya nggak bisa dihilangkan. Kan takut hanya pada Allah. Nah nanti kalau Bapak baca kisah Nabi Musa, itu banyak sekali kata takut. La takhaf, la yakhafu. Itu semua ditujukan pada Nabi Musa. Nabi Musa ketemu tukang sihirnya ngelempar talinya jadi ular. Musa ketakutan, ada ular. Kemudian Allah bilang, la takhaf, jangan takut, innaka antal a'la, kamu yang menang. Walqi ma fi yaminika talqafu ma sona'u. Lempar aja tongkatmu, nah, tongkatnya jadi ular lagi. Tapi Nabi Musa takut. Makanya dulu ketika ada yang bilang jangan takut sama COVID. COVID kan makhluk Allah. Ya, kobra juga makhluk Allah Pak ya. Kita nggak takut sama kobra, dicatok, beda lagi ceritanya itu. Artinya takut itu nggak bisa dihilangkan dan biarin aja. Yang penting takutan itu tidak membawa keburukan, tidak mengganggu orang lain gitu kira-kira. Karena memang itu default kita, bawaan kita untuk selalu takut. Di ayat 155 kalau nggak salah surat Al-Baqarah tadi, semua orang pasti punya rasa takutnya. Ada yang banyak, ada yang tidak.